ini saya, Tifa Sisti, akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana cara memanfaatkan sampah organik berupa sampah sisa hasil memasak menjadi kompos yang bermanfaat buat teman-teman. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada keranjang, kemudian ada pisau, sampah organik, ada EM4, kemudian ada kain berungga, ada alat jahit, selanjutnya ada kardus, ada tanah, kemudian ada sekam. Sekam yang digunakan adalah sekam padi, dan yang terakhir ada pupuk kandang atau humus. Apabila tidak ada pupuk kandang atau humus, teman-teman bisa menggunakan tanah biasa. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah memotong kardus mengikuti bentuk dari dinding-dinding keranjang. Langsung saja kita mulai memotong. Setelah kardus dipotong mengikuti bentuk keranjang, langkah selanjutnya adalah memasang kardus menutupi dinding-dinding pada keranjang. Fungsi dari pemasangan kardus ini adalah untuk menyerap keringat yang dihasilkan oleh kompos. Langkah yang ketiga yaitu merekatkan kardus pada keranjang dengan menggunakan double tip. Setelah kardus dipasang pada dinding-dinding keranjang, langkah selanjutnya adalah membuat bantalan sekam dengan ukuran mengikuti dasar keranjang. Sarung bantalan sekam dibuat dengan menggunakan kain berungga yang dijahit tepi-tepinya. Teman-teman bisa menggunakan kain apa saja, yang penting mempunyai rongga-rongga yang mampu menyerap keringat dari kompos yang kita buat. Oke, langsung saja kita jahit tepi-tepi dari sarung bantalan sekam yang sudah kita siapkan. Setelah dijahit tepi-tepinya, sarung bantalan sekam diisi dengan sekam padi yang telah disiapkan. Setelah bantalan sekam jadi seperti ini, kemudian letakkan di dasar keranjang, menutupi seluruh bagian keranjang. Fungsi dari bantalan sekam ini adalah untuk menyerap keringat yang dihasilkan oleh kompos. Langkah selanjutnya
adalah mempersiapkan sampah organik. Sampah yang digunakan adalah sampah dari kelompok tumbuhan. Ingat ya teman-teman, jangan menggunakan sampah dari kelompok hewani, apalagi sampah yang sudah mengandung minyak. Kembali ke tahapan selanjutnya, yaitu meletakkan sekam padi ke dalam keranjang yang telah diisi oleh bantalan sekam. Sekam padi akan dimasukkan secara terus-menerus hingga menutupi seluruh permukaan dari bantalan sekam. Setelah sekam menutupi seluruh bagian bantalan, langkah selanjutnya adalah mencampurkan tanah ke dalam bahan campuran kompos. Tanah dimasukkan secara terus-menerus dan bertahap hingga dirasa cukup sebagai campuran bahan. Setelah sekam dan tanah tercampur merata, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menambahkan pupuk kandang ke dalam campuran pembuatan kompos. Pupuk kandang dimasukkan secara bertahap dan terus-menerus hingga dirasa cukup sebagai campuran pembuatan kompos. Sekam, tanah, dan pupuk kandang kemudian diaduk secara terus-menerus untuk mendapatkan campuran yang merata dan sempurna. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan sampah organik ke dalam campuran kompos. Sampah organik kemudian diaduk hingga semua bahan tercampur merata.
Setelah semua bahan tercampur merata, langkah selanjutnya adalah menambahkan E4. Fungsi dari penambahan E4 ini adalah untuk mempercepat laju fermentasi dari kompos. Apabila teman-teman tidak mempunyai E4, bisa tidak menambahkannya. Akan tetapi, kompos akan memerlukan waktu fermentasi yang lebih lama. Langkah selanjutnya setelah ditambahkan E4 adalah mencampurkan semua bahan kembali. Fungsi dari mencampurkan semua bahan ini adalah agar E4 tercampur merata sehingga kompos dapat terfermentasi sempurna. Langkah terakhir dari pembuatan kompos dengan metode Takakura ini yaitu menutup kompos dengan bantalan sekam. Fungsi dari bantalan sekam itu sendiri yaitu sebagai lapisan atas yang dapat mencegah terjadinya bau dan masuknya serangga ke dalam kompos. Oh iya teman-teman, kompos ini setiap harinya dapat ditambahi dengan sampah organik sisa hasil memasak. Setelah dilakukan penambahan sampah organik, jangan lupa diaduk dan ditutup kembali ya. Oh iya, jangan lupa juga tutup keranjang dengan penutup keranjangnya ya. Oke teman-teman, itu dia cara memanfaatkan sampah organik sisa hasil memasak menjadi kompos yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan.